Kicau burung bernyanyi, lembah bukit halimun, pohon tajuk memanggil cahaya. Sakura sabana menebar senyum, gemersik air bebatuan sungai mengaliri parit petani desa. Palawija, jagung dan padi panen raya. Mata air berinsida, burung-burung kehidupan mencekam jiwa. Anak-anak suku, puncak bukit berlari mengejar cahaya. Kain tenun tangan budaya, tetua suku memetik bintang gemintang. Suara lang menari di udara, menyatukan hati, jiwa dan raga. Anak suku, puncak bukit berlari mengejar cahaya. Bahasa sang lalang berbisik lembut, menuntun kita pulang. Media. Kami dari komunitas Sekolah Wano atau Yayasan Musini Wano hendak memaparkan beberapa kegiatan kami untuk Festival Matawi, Festival Budaya berbasis lingkungan. Ya. Sedikit pengertian tentang Festival Matawi. Festival Matawi ini secara ceritanya itu sejak awal kami memang dari tahun 2022 sampai saat ini memang kami memperjuangkan festival ini dengan kegiatan-kegiatan biasa secara mandiri, baik juga secara swadana bersama gotong bersama masyarakat dan komunitas masyarakat adat di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten. Dan saya secara kebetulan sebagai inisiator penggeraknya, saya PPH Kabupaten Solo Barat Sumatera Tengah. Jadi bagi kami Festival Matawi Peduli Lingkungan ini menjadi satu inspirasi dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan, program inovasi. Karena memang kita lihat lingkungan ini sangat penting, terutama air. Dan kemudian kita berkolaborasi dengan sektor kebudayaan, karena dua sektor ini yang kami menganggap sektor yang tidak bisa dilepas, saling antara lingkungan dan budaya itu sering terlibat erat. Maka dengan dasar itulah dari tahun 2022 sampai tahun ini kami baru perdana mencetus kegiatan-kegiatan biasa ritual mata air yang lalu-lalu itu
di perayaan Hari Air Sedunia berdasarkan petunjuk dari Bapak pimpinan kami, Bapak KPH yang bersama kami hari ini, dan akhirnya beliau mengarahkan kami bagaimana membentuk satu festival besar yang menjadi festival tahunan yang menjadi bagian dari Pemilu dan Kehutanan dan bagian dari pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Inovatif, Kreatif, dan Kebudayaan. Jadi kedua sektor ini kami gabungkan menjadi satu, maka lahirlah yang namanya Festival Matawi. Jadi Festival Matawi itu festival budaya berbasis lingkungan. Festival Matawi diambil dari bahasa daerah sini Sumba, mata yang artinya sumber atau pokok, wei yang artinya air. Jadi secara harfiah, secara keseluruhannya, Festival Matawi merupakan festival mata air yang lahir tahun ini perdana, langsung dilaunchingkan nanti, perdana sebagai festival tahunan memeriahkan perayaan Hari Air Sedunia. Jadi Festival Matawi nanti akan dilaunchingkan lahir pada tanggal 22 Maret 2026. Kegiatannya ada banyak, ada talkshow lomba melukis. Talkshow-nya itu sedang membawa budaya, temanya melukis untuk anak-anak pelajar dan siswa seksi Pulau Sumba. Itu bertema mata air dalam budaya Sumba, jadi anak-anak melukis mata air berbasis kebudayaan. Terus ada atraksi Bajura malamnya. Berikutnya penyeramatan mata air di hari kedua, hari puncak tanggal 21. Ada penanaman pohon beringin yang kami percaya sebagai penunggu mata air, penjaga mata air, pelindung mata air oleh ketua rakor nanti ya, ketua kan secara sakral. Terus yang kedua adalah pelepasan ikan belut yang kami percaya sebagai tuan air ya, kalau bahasa daerah sini Holiway. Terus yang berikut terhadap pelepasan burung secara simbolik itu mempunyai kekuatan spiritual bahwa inginkan dari kehutanan, khususnya kehutanan, bahwa membebaskan satwa-satwa liar dari perburuan liar, dari banyak hal terkait lingkungan. Terus yang berikut adalah penanaman anakan Ina Gaharu dan taman lokal di kampung oleh semua pejabat tamu dan semua yang hadir. Terakhir adalah rapat tamu pembagian hadiah dan penutup dengan makan kebudayaan. Ya. Intinya bahwa sebagai penutup, Festival Matawi ini adalah milik kita semua dan ini adalah usulan dari Pak Pimpinan kami. Nanti akan disampaikan lebih banyak lagi oleh Pak Pimpinan Pak Semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Festival Matawi adalah suatu daya upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran kita terhadap pentingnya lingkungan dan budaya kita. Kisah yang biasa sampaikan. Terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Kapten. Ya, baik Pak Istop. Pak Kadis Kehutanan, izin. Bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang kerja kolaborasi bersama Dinas Kolawano sebagai leading sektor kehutanan Pak, karena ini berkaitan dengan alam dan hutan. Siap, terima kasih. Izin saya menyampaikan dari awal yang pertama yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Bapak Desa Wemangong, Bapak Rato yang sempat hadir dan yang saya hormati sekaligus saya kasihi, Bapak Ketua Panitia Festival Matawi. Ini adalah sebuah ide kreativitas, inovasi yang begitu kuat dan tinggi akan komunitas Kalawano, keberpihakan terhadap lingkungan dan juga kerjasama kolaborasi yang sudah dibangun sejak tahun-tahun kemarin hingga sampai dengan saat ini. Ini yang patut kami syukuri dan kami bangga bahwa mengurus sesuatu kegiatan tidak semata-mata pada sebuah instansi atau institusi. Berkenaan dengan kegiatan yang dicetuskan dan digagas dalam Festival Matawi, ini adalah salah satu kegiatan yang memang sudah perlu untuk dibangun kesadaran bersama. Sebuah gagasan, sebuah ide cemerlang dan menggugah kita semua bagaimana mata air yang sudah ada
atau yang sudah hilang airnya, bagaimana kita bisa membuat supaya dipulihkan. Momentum-momentum inilah yang patut kita syukuri. Mata air adalah air tanah yang muncul dan timbul secara alami tanpa bantuan teknik, tanpa bantuan teknologi, dan juga bukan tanpa bantuan alat-alat mekanis yang diperuntukkan karena kepedulian akan alam ini terhadap makhluk hidup. Air memiliki peran yang sangat penting. Air adalah elemen yang sulit tergantikan karena memiliki banyak manfaat, fungsi yang harus dijaga dan dipertahankan terkhusus oleh manusia. Hal-hal yang menjadi penentu mengapa sumber mata air atau mata air adalah sumber kehidupan. Yang pertama, berfungsi untuk manusia itu sendiri. Yang kedua, mata air berfungsi untuk makhluk hidup, baik yang ada di dalam tanah dan juga yang ada di atas tanah. Air juga memiliki peranan yang sangat penting untuk ekosistem karena ketergantungan terhadap air. Karena kearifan lokal secara adat dan budaya, para leluhur kita, terkhusus orang Sumba, begitu sangat menghargai ketika adanya sumber mata air. Dan ini dibuktikan dengan nama-nama yang diberikan terhadap sebuah wilayah. Mari kita lihat dari Kabupaten Sumba Timur. Ada Wai, Ngapu. Sedikit ke arah tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Wai, Baku. Beralihlah kita sekarang ke posisi kita saat ini Kabupaten Sumba Barat. Namanya Wai, Kabupaten. Bergeser ke arah barat, di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada namanya Wai, Tagula. Itu baru pokok dari sebuah wilayah. Ketika kita masuk ke pelosok-pelosok ke daerah terpencil, banyak daerah yang memulai dengan kata atau bahasa daerah yaitu Wai, yang berarti air. Disinilah bagaimana air itu dihargai dengan sangat tinggi. Bapak Ibu semua, dalam acara-acara ritual keagamaan, air juga digunakan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Sekali lagi saya katakan, saya minta izin. Di Protestan, di gereja Kristen Protestan, ada namanya air baptis. Untuk saudara-saudara kita yang Muslim, ada air wudhu. Di beberapa agama yang lain, ada juga air suci. Kalau di agama-agama juga yang mengajarkan tentang kasih, ada air atau suatu wilayah yang dialiri dan dikatakan bahwa itu adalah air suci. Bahwa air bukan hanya untuk pertumbuhan atau perkembangan makhluk hidup, tetapi air menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahkan dalam acara-acara spiritual atau juga bagi saudara-saudara kita yang masih beraliran kepercayaan. Air menjadi sumber mata air, menjadi bagian yang perlu untuk dihormati, dalam artian perlu untuk dikeramatkan. Disinilah yang harus menjadi perhatian secara bersama agar keberpihakan kita bukan bagaimana mata air ini yang sudah ada kita manfaatkan. Kita jangan berpikir terbatas pada hal yang demikian. Ketika para leluhur kita dan moyang kita, mereka mensyukuri suatu wilayah dan mereka mendiaminya karena di situ tersedia air yang begitu melimpah. Secara kuantitas, air itu tersedia secara melimpah. Secara kualitas, air bersih itu memiliki kandungan yang begitu murni dan langsung dinikmati. Secara kontinu,
disinilah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah sumber mata air itu dia akan terus bertahan sampai hari ini? Di beberapa tempat, di beberapa kasus. Kadang-kadang air yang pertamanya dia begitu tersedia dengan cukup. Sekarang dia hanya muncul pada musim hujan. Tapi bagaimana di musim kemarau? Apakah ia masih memancarkan air yang jernih? Ini yang menjadi pertanyaan. Pemerintah menegaskan melalui peraturan, melalui regulasi yang telah ia keluarkan. Yang pertama adanya Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, berbicara tentang bagaimana menjaga sumber mata air. Dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 untuk menjaga soal pengawetan sumber mata air. Dan diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya. Semuanya ini murni agar sumber mata air itu tetap terus terjaga. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang telah disponsori oleh panitia, dalam hal ini Yayasan Rumah Seni Wano, komunitas Sekolah Wano, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita apresiasi dengan sungguh apresiasi dan memberikan sebuah ucapan terima kasih secara khusus kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah, menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua Panitia dalam festival ini. Ada dukungan penuh baik moral maupun moral dalam kegiatan supaya dapat berjalan hingga pada puncak hari H nantinya. Biar dengan kegiatan festival ini salah satu cara bagaimana kita menjaga merenovasi dan juga restorasi yang dilakukan terhadap lingkungan, terkhusus mata air atau sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Ini adalah sebuah media pendidikan, untuk daerah-daerah kita yang lain. Momentum ini sebagai batu loncatan, sebagai pola pijar yang menerangi untuk di daerah-daerah lain, bahwa mata air yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk setiap makhluk hidup dapat juga kembali diingat, direnungkan, dan dilakukan perlindungan oleh semua, terkhusus oleh manusia yang berada di setiap wilayah. Dari mata air di seluruh permukaan bumi selalu ada dan tersedia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Biarlah semua kita bertanggung jawab untuk terus menjaga, melestarikannya, merestorasi, memulihkan ketika ada hal yang harus kita perbaiki kembali. Kegiatan festival mata baik, mata air adalah sumber penghidupan, berlaku untuk seluruh wilayah. Wilayah yang telah diberikan secara gratis, secara alami oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin selamat untuk Bapak PPD Utama, kemudian Bapak Kepala Desa, Bapak Rato, dan juga Pak Christopher sebagai penggagas kegiatan ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas kesempatan ini. Pertama, mungkin kami apresiasi sekali tentunya, apalagi bicara tentang air. Kalau kita bilang air ini dalam tanda kutip adalah nyawa kita, karena tanpa air tadi sudah disampaikan tidak akan ada kehidupan. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, bahkan tidak ada yang bisa tumbuh
bumi ini mungkin tidak akan menjadi bumi seperti yang kita kenal sekarang jika tidak ada air. Jadi betul-betul ini sesuatu yang penting. Apalagi tadi disinggung juga tentang ada akan menanam pohon, karena air dan pohon ini sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Seperti itu. Kalau bisa dibilang pohon ini adalah orang tuanya air. Karena apakah misalnya kalau semua pohon tidak ada di dunia ini, apakah air masih tetap ada? Masih, karena masih ada hujan mungkin. Tetapi akan sangat langka, karena hujan mungkin akan jarang turun. Kemudian tidak ada lagi hujan yang turun pun dia akan terus menuju laut. Tidak ada akar lagi yang bisa menahan. Kemudian apakah air yang ada itu layak dikonsumsi? Mungkin juga sudah terkontaminasi karena tidak ada lagi akar yang menyaring, karena akar ini adalah saringan alami gitu ya. Sekarang saja kita lihat hampir sebagian besar masyarakat di kota besar sudah minum air kemasan. Mungkin sesuatu yang tidak kita bayangkan 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekarang semua air itu harus kita beli. Jadi mungkin sangat-sangat penting untuk kita menjaganya. Terkait tadi saya sampaikan misalnya pohon-pohon misalnya, itu tadi baru masalah air. Bagaimana dari kita sebagai manusia ini kita bernafas. Kalau misalnya sebagai salah satu pohon-pohon ini kita tahu dia ini sebagai penyerap karbon dioksida terbesar. Kalau oksigen 20% itu disumbang oleh pohon, yang sebagian besarnya lagi oleh lautan sebenarnya, oleh plankton. Tetapi yang lebih penting di sini adalah karbon dioksida. Itu diserap oleh pohon-pohon. Kalau pohon-pohon ini tidak ada, maka mungkin dalam 50 tahun kemudian udara ini sudah beracun. Kami ini, dinas kami adalah dinas pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan. Nah, kalau kami melihat dari situ, tentunya kegiatan festival ini yang mengusung tema-tema budaya sebagai pelestarian tentu akan sangat-sangat kami dukung sesuai kapasitas kami yang ada. Kemudian juga ada unsur pariwisatanya juga di situ, mungkin bisa kita promosikan bersama juga supaya lebih dikenal luas, sehingga maksud daripada kegiatan ini juga bisa sampai kepada kalangan yang luas gitu. Karena pada akhirnya mungkin kita tidak cuma mau berhenti di festival, tetapi apa sebenarnya esensi yang ingin kita sampaikan. Bukan cuma sekedar ritual baru yang kita adakan, tetapi apa sih sebenarnya maknanya, apa sebenarnya nilai-nilainya, apa yang bisa kita pelajari dari nenek moyang kita di zaman-zaman dulu itu. Sebenarnya nilai-nilai mereka itu sangat luar biasa, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama bagaimana mereka sudah mampu menjaga alam. Kalau orang dulu itu kan mereka menjaga pentingnya air itu dengan misalnya dengan mitos-mitos dan hukum-hukum adat seperti itu. Jadi menciptakan penghormatan dan juga ketakutan seperti itu, bagaimana supaya orang mau menurut. Misalnya ada larangan-larangan untuk menebang pohon beringin atau ada hutan terlarang, itu kan menumbuhkan penghormatan sekaligus juga supaya orang takut, ada ketakutan untuk merusak seperti itu. Yang mungkin kalau kita di zaman sekarang kita pakai dan hukum-hukum negara seperti itu, tetapi mungkin masing-masing ada kelemahannya, ada kelebihannya juga. Tetapi mungkin akan lebih baik lagi kalau keduanya bersinergi. Kemudian juga mungkin rentan juga untuk terjadi penyalahgunaan. Ada celah-celah hukum yang mungkin bisa disalahgunakan orang seperti itu. Jadi mungkin dikolaborasikan antara ini, perlu kita mengangkat kembali ke kebijakan-kebijakan kearifan lokal ini sehingga saling melengkapi seperti itu. Jadi boleh kita bilang hukum modern itu seperti otak atau logikanya, dengan sedangkan kearifan lokal itu seperti hati atau perasaannya yang kita kolaborasikan bersama
sehingga bisa dibilang adat menjaga dengan hati dan pemerintah menjaga dengan aturan. Dan kami dari Dinas Pariwisata akan sungguh-sungguh mendukung kegiatan ini. Mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut mengenai tadi saya dengar Adik Kris menyampaikan ada runtutan acara, bahkan ada lomba-lombanya juga. Tolong nanti mungkin bisa disampaikan ke kami supaya kami buat koordinat promosinya supaya mungkin bisa diketahui oleh lebih banyak orang, dan sehingga benar-benar bergema apa yang ingin kita, dari maksud dari kegiatan ini, sehingga bisa diketahui oleh banyak orang dan mungkin kita bisa bersama-sama hadir di sana. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dari Sekretaris Dinas Pariwisata. Dilanjutkan oleh Pak Parato terkait ritual, posisi ritual sebagai jantung dari kegiatan festival Lato, termasuk mungkin ada seperti untuk sosial ya, atau rutu di sini dapat air. Nanti lebih banyak sampaikan Pak Presiden. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin izin Bapak Kepala PLH Kabupaten Sumba Barat Sumba Timur, Ibu dari Sekretaris Pariwisata, Kearifan dan Kebudayaan, Bapak Desa, bersama dengan Bapak Ketua Pelaksana Festival Matawai yang akan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat. Terkait saya selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Merapu Kabupaten Sumba Barat sangat mendukung festival yang akan digelar nantinya ke depan sesuai ajaran leluhur dengan kepercayaan lokal Kabupaten Sumba Barat ya, dalam kurungnya kepercayaan Merapu. Di sini Matawai ada ritualnya dulu itu pula puku nagewasu mata nagewe. Napa puku wewasu napa mata wewe dalam artian pohon ada, mata air ada. Pohon tidak ada, mata air tidak ada. Berarti leluhur selalu menyatakan puku nagewasu mata nagewe. Nah, kejadian sekarang ini mungkin sudah jauh kita melihat ke sana. Di mana kalau Merapu menyatakan di situ mata air keramat atau mata air bisa, dia bilang itu mitos. Betul itu Ibu Pariwisata. Dikatakan itu mitos, padahal di situ sebenarnya dia keramatkan, dia sakralkan dalam ajaran Merapu. Di situ untuk menyelamatkan mata air. Tidak boleh ambil belut di situ, karena belut di situ kalau kita ambil mata air akan surut ketika kalau belut itu mati. Dan tidak boleh meracuni kali ya. Ini sebenarnya. Kebanyakan sekarang masyarakat menggunakan racun beli obat di potas. Bila perlu ke depannya. Saya selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Merapu, mari kita bentuk undang-undangnya. Bila perlu kita perdakan, hentikan kita racun ikan atau racun mata air. Karena racun itu banyak satwa yang hidup di kali sebenarnya manfaat untuk menggali mata air, tapi di situ mereka mati kena potas, kena racun. Itu saya rasa belum ada aturan ini yang memang terikat di Kabupaten Sumba Barat tentang meracuni kali. Padahal dampaknya sangat terlalu tinggi sebenarnya. Selain satwa yang hidup dalam air mati, hewan juga minum itu air pasti akan mati. Termasuk kita manusia bisa kita mati. Nah itu sebenarnya dalam ritual penganut kepercayaan Merapu. Di situ ada setiap kali acara, contoh kami Bulan Purgu, ada yang timba air suci. Karena kita tahu manusia hidup dari air, manusia lahir dari air, pohon hidup dari mata air.
segala macam satwa yang hidup di atas dunia ini hidupnya dari air. Tanpa air berarti semua tidak akan hidup. Di sinilah kita perlu tahu, kita ikuti bersama bahwa Sumba Timur dijuluki pada jarahatmu mata beama. Sumba Tengah dijuluki dengan Lugu Waikanena, tanah Waikanena, Lugu Waikalala. Sumba Barat dijuluki Loko pada Eweta, tanah Manelu. Sumba Barat Daya dijuluki Loka Wemerini, Pada Wemelala. Wainnya selalu ada. Dari bahasa itu ditopang dengan kalimat wai harus ada. Berarti leluhur kita dia sudah menyatakan air ada sumber kehidupan. Disama dengan Banyuwangi, dengan ceritanya Banyuwangi itu sama dengan air. Karena mata air yang wangi berarti wangi. Berarti Sumba juga. Pada umumnya dataran Sumba dia juluki wai berarti menandakan bahwa itu adalah wai, sumber yang wangi. Mata air yang ada di bawah gunung, bawah Dokakaka, mata Bekalada surut, musim tanam kedua tidak bisa. Nah, karena kerusakan pusatnya di Purnomo. Kedua mata air ini sangat penting sebenarnya. Dulu masa kami kecil mata air itu bisa dibendung sebenarnya besar sekali. Kedua mata air termasuk Uduleu dengan mata Bekalada yang ada di mata Bekiluana sekarang surut, hampir tidak bisa dimanfaati oleh masyarakat. Musim kemarau ya, kalau musim hujan sekarang airnya besar. Kalau sudah musim kering, musim kemarau baru 2-3 bulan kemarau masuk di bulan 7, bulan 8 itu mata airnya susut. Di sini himbauan saya ke depannya lewat festival Mata Wai ke depan kita perkuat kembali. Bila perlu kita lakukan kembali penghijauan di Gunung Purnomo, hutan yang begitu rusak. Saya rasa itu penyampaian saya. Sekurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Wai Marini, Wai Malala. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Kepala Kehutanan Kabupaten Sumba Barat, Ibu Sekretaris Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, Bapak Ketua Ratu, Bapak Ketua Festival Mata Wai bersama teman dari adik-adik media yang saya hormati. Berbicara tentang air, tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahwa air adalah komponen fundamental yang tak tergantikan untuk makhluk hidup. Oleh karena itu, tentunya kami sebagai atas nama masyarakat Desa Wimongoma, terlebih khususnya Kampung Pedukuh di Desa Wimongoma, Kecamatan Mengkada, menerima baik apa yang menjadi tujuannya kita pada tanggal 21-22 Maret yang akan datang. Tentunya harapan kami bagaimana semua keterlibatan pihak baik masyarakat maupun pemerintah, karena pada hari itu adalah hari peringatan air sedunia barangkali yang perlu kita hidupkan, dan bila perlu semua media, bahkan kalau ada tamu-tamu asing ya bisa melihat bagaimana budayanya kita orang Sumba. Perlu sampaikan bahwa di Desa Wimongoma, masyarakat Desa Wimongoma 80% masih kepercayaan Marabu, sedangkan 15%-nya agama Kristen Protestan, 5% Katolik. Di mana setelah saya melihat bahwa kepercayaan Marabu ini karena sudah diakui oleh undang-undang, sesungguhnya ketaatan daripada masyarakat sangat luar biasa.
bahkan mereka mengambil barang orang susah sekali. Karena saya tahu para ratu di situ yang mengabdi dalam kepercayaan Merapu ada yang umur sampai 100 lebih tahun. Karena apa? Mereka tidak menginginkan harta orang dan lain sebagainya. Salah satu ketaatan daripada mereka. Mereka khususnya di Kampung Pedoku, Bapak Media perlu sampaikan bahwa 100% di situ belum menganut agama lain kecuali kepercayaan Merapu. Belum ada kecuali anak-anak sekolah, tapi itu pun pada hari Minggu mereka tidak ke gereja. Dan di Kampung Pedoku itu perlu saya sampaikan yang kita kunjungi nanti itu Bapak, bahwa di situ belum punya tidak mau untuk penerangan listrik PLN. Mereka tidak mau. Karena juga dari bantuan pemerintah desa kami pasang ini lampu penerangan kampung. Tapi itu 1 minggu saja langsung mati total. Lalu waktu dipasang juga bantuan pemerintah kabupaten tentang air bersih, fibernya 1 disambar oleh kilat di kampung itu. Lalu Kampung Pedoku itu perlu sampaikan cerita sedikit Bapak, izin Bapak Media, bahwa salah satu kampung budaya yang belum pernah terbakar dulu, pernah juga dibakar oleh pencuri kurang lebih di tahun 86. Itu di rumah besarnya saya sendiri, dan dengan sendirinya api itu surut hijau padam sendiri. Itu salah satu keramat kampung itu. Lalu setiap tahun kampung itu memperingati hari Bula Pudu kayak di Loli. Ada acara ritual Bula Pudu dengan tinju adat pepujil yang kita pentaskan nanti pada malam gerhanya. Lalu ada pasola kecil dinamakan Pahola Hau. Lalu seperti aku bilang tadi bahwa julukan kami di sana ada juga julukan tersendirinya, Lagi Hobani Geduwengo di situ Bapak. Jadi cerita di situ di Kecamatan Longkaka dulu Lomboya kan dibagi dari 3 sub raja Bapak, Raja Lomboya, Raja Longkaka dan Raja Ruan. Raja Ruan yang kampung sentralnya di Kampung Pedoku Bapak, dulu dijabat oleh 2 raja dan mereka meninggal di laut. Yang raja pertama sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan, yang raja kedua ditemukan. Begitu cerita daripada Kampung Pedoku itu Bapak. Kenapa 2 itu bergabung di Longkaka ceritanya Bapak? Karena pada saat pasola juga Rua ini punya pasola kayak Lomboya dan Gaura dan Longkaka. Cuma pada pelaksanaan ritual pasola nyali itu mereka tidak mampu karena selalu ada penyembelihan orang. Karena jumlah penduduk Raja Rua itu sedikit. Oleh karena itu merampaslah mereka Raja Kedumotu dengan Raja Laumau dulu. Mereka menang dari Raja Laumau karena bahasa Rua dengan bahasa Longkaka mirip. Seperti itu cerita daripada budaya itu, dan kami atas nama masyarakat berterima kasih banyak kepada Yayasan Sinewangi untuk menyempatkan acara festival peringatan air di desa kami, dan kami masyarakat desa Wimongoma bersiap untuk menerima para tamu yang hadir pada saat ini. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya